Perbaiki bacaan Al-Qur'anmu, maka hidupmu akan diperbaiki. Bagaimana bisa? Tahun terus berganti, usia terus berkurang, kesempatan hidup terus berkurang. Nah, di tengah sibuknya orang membuat resolusi akhir tahun, apakah yang semestinya harus diperbaiki oleh diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Apa kabar saudariku sekalian dimanapun Anda berada? Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga rahmat Allah, hidayah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tahun terus berganti dan usia kita sejatinya semakin berkurang. Jatah hidup kita sejatinya semakin berkurang. Di tengah sibuknya orang membuat resolusi akhir tahun, grand setting awal tahun atau apalah namanya, ya boleh aja, bukan nggak boleh kita membuat resolusi untuk pencapaian dunia kita. Tapi apakah ada juga kita masukkan resolusi untuk perbaikan bacaan Al-Quran kita? Kenapa perlu? Perbaiki bacaan Al-Quranmu, maka hidupmu akan diperbaiki. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa, karena Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Diulangi, Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Memang benar, Al-Quran dimulai ya dari membacanya, memperbaiki bacaannya. Tapi nggak dangkal di situ saja. Kalau kita mau flashback sirah, ya kisah sejarah, bagaimana Al-Quranul Karim begitu diturunkan, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bisa memperbaiki kehidupan, bisa memperbaiki peradaban. Ya, mungkin semua ingat diajarkan bagaimana masyarakat jahiliyah, ya, kaum kafir Quraisy, ya, berada dalam kebobrokan yang luar biasa, kebodohan yang luar biasa, kemaksiatan yang merajalela, jauh dari kata-kata manusiawi. Nah, ketika Al-Quran diturunkan, baginda Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, lihatlah Allah memuliakan. Nah, inilah yang akan terjadi ketika kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena bukan hanya sekedar bacaan, tapi tidak bisa dipungkiri diawali dengan membacanya. Pernah nggak terbersit di pikiran kita kenapa Nabi akhir zaman itu mukjizatnya adalah Al-Quran? Ya, kenapa tidak seperti sesuatu yang wow, magic gitu ya? Sebuah tongkat misalnya yang bisa membelah lautan seperti Nabi Musa alaihissalam. Kenapa tidak seperti Nabi Ibrahim ya? Mukjizatnya tidak terbakar api. Kenapa tidak bisa menghidupkan orang mati? Ya, kalau mukjizatnya seperti itu, mukjizatnya hanya berlaku untuk keadaan hari itu saja. Dicatat, hanya berlaku untuk keadaan hari itu saja. Kenapa mukjizatnya Al-Quran? Karena inilah mukjizat yang sebenarnya yang paling besar, yang paling mulia. Itu tadi kita ulang keadaan masyarakat Arab jahiliyah yang penuh dengan kemaksiatan, kebodohan, kemunduran, akhlak, ya, kemerosotan. Tapi begitu datang Al-Quran, maka terjadi perbaikan, maka terjadi peradaban yang mulia, yang baik, ya, terangkat. Dan ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat Arab saat itu saja, ya. Ini berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman, sampai nanti alam semesta ini tiada.
Nah, ini luar biasa, mukjizatnya berlaku sepanjang masa walaupun rasulnya sudah tiada. Ya, walaupun kita tidak berjumpa dengan nabi ataupun rasul yang membawa mukjizat yang mulia ini. Ya, mari sama-sama boleh kita buka surah Al-Baqarah ayat 185 aja. Ya, kita lihat surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sampai di situ apa kata Allah? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu hudan, ya, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi bukan hanya sekedar bacaan yang harus dibaca, tapi lebih dalam lagi dia adalah petunjuk. Kalau bahasa kerennya adalah kurikulum kita untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Jika setiap muslim ya memulai memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, yang dengan demikian akan menambah pemahamannya, tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, perlu dicatat ini ya, Al-Qur'an itu bukan hanya bacaan. Kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an bukan semata-mata agar indah didengar saja, bukan semata-mata untuk lancar membaca saja. Makanya Imam Ibnu Katsir menyebutkan ya, arti tartil, membaca Al-Qur'an dengan tartil itu adalah ya, membaca secara perlahan dan berhati-hati untuk menambah pemahaman tadabbur Al-Qur'an. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita semakin memahami, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka disinilah terjadinya perbaikan kehidupan itu, dimulai dari memperbaiki bacaan. Bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid Al-Qur'an ya, maka akan meresap ke dalam jiwa pembacanya. Karena dia begitu berhati-hati membaca huruf demi huruf dari Al-Qur'an ya, dengan memberikan hak dan mustahak huruf yang dibacakan, tidak berani tuh sembarangan main tabrak saja. Kalau hamzah harus dari tenggorokan bawah, maka dikeluarkan dari tenggorokan bawah, bukan dari hidung atau bunyi sengau gitu ya. Kalau ba harus bibir, dengan mengatupkan perut bibir bagian luar secara ringan, dia nggak sampai mengulum karena begitu memberikan sesuai dengan hak-haknya, maka ini meresap ke dalam jiwa yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga lembut hatinya, sehingga Allah berikan ketenangan, Allah berikan pemahaman, Allah berikan hidayah, sehingga Allah beri dia petunjuk untuk mengikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Makanya terjadi perbaikan kehidupan. Ada pengamalan dari nilai-nilai yang dibacanya. Inilah yang terjadi ketika umat jahiliyah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Al-Quran. Beliau adalah Rasul terbaik, Rasul pemimpin para Rasul ya, dimana mukjizatnya adalah mukjizat terbaik yang dibawakan oleh pemimpinnya para malaikat, yang diturunkan pada hari yang mulia, bulan yang mulia, pada malam yang mulia. Maka tidak mungkin orang yang membaca, orang yang memahami, orang yang mengamalkan apa yang diturunkan pada keadaan yang sangat mulia tersebut tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan kemuliaan ya, tidak mendapatkan perbaikan. Itu mustahil ya. Kalau yang dibaca sudah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang diturunkan dalam keadaan baik kepada yang terbaik, maka insya Allah orang-orang yang meyakini, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mengikutinya mendapatkan kebaikan yang sama ya, perubahan kehidupan, perubahan keadaan, perubahan peradaban ya.
dari keadaan jahiliyah maka akan berubah menjadi khairu ummah, ya, dari keadaan yang buruk berubah menjadi baik. Dimulai dari perbaikan bacaan Al-Quran, perbaikan pemahaman dan pengamalan. Boleh dibuka surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Surah Ali Imran ayat 110. Kita maksudnya umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, jadi harus yakin kalau kita hari ini kondisinya buruk, kita hari ini kondisinya mundur, kita hari ini kondisinya sedang galau, sedang stuck, ada masalah, ya, kelihatan tidak baik, maka kita bisa menjadi baik dan kita harus berubah menjadi baik. Kita umat terbaik. Ini kesaksian Allah, ini garansi dari Allah, ada di Al-Quran. Tinggal kitanya mau memilih menjadi seperti tersebut atau beralasan dan beralasan, gitu ya. Ketika kita ingin mewujudkan menjadi umat yang terbaik, maka dekati mukjizat yang membawa kita kepada kebaikan, yaitu Al-Quran, ya. Orang jahiliyah itu menjadi baik satu aja sebabnya, karena mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran. Dan kita kalau ingin sukses, ingin cepat menjadi baik, melejit, ikuti cara orang-orang yang sudah terdahulu, yang sukses, yang keluar dari kejahiliannya, yang keluar dari kebodohannya, yang keluar dari kemelaratannya, kemerosotannya, ya. Tiru jalan suksesnya, yaitu mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkannya, meyakininya. Sangat relevan sekali, ya, dengan keadaan kita yang jauh 14 abad terpisah dari baginda Rasulullah SAW, tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul ataupun dengan para sahabat, ya, generasi-generasi emas yang memang dibimbing oleh baginda Rasul, tapi kita tetap bisa, ya, menjadi yang disebutkan sebagai umat terbaik karena kita ditinggalkan warisan berupa Al-Quran. Alhamdulillah, ya. Kita ditinggalkan warisan, kita tidak ditinggalkan begitu saja. Ada hudan, ada petunjuk, ada kurikulum yang tinggal diikuti saja, ya. Tinggal diikuti saja. Ayatnya jelas, ya. Ayatnya jelas, detail-detailnya jelas, ada pada sirah, ada pada hadis Rasulullah SAW. Siapa yang sudah pernah mencontohkan? Jelas baginda Rasul mencontohkan, para sahabat mencontohkan, ya, bagaimana mereka keluar dari kebodohan, kejahilian menuju kepada generasi yang jaya, ya. Islam itu menguasai dunia ketika mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, contoh aja ini, ya. Siapa sih yang tidak mengalami masalah? Nah, para ibu, ya, orang yang baru menikah, semua diberikan masalah kalau memang masih hidup di dunia. Itu tandanya kita masih hidup, masih harus berjuang, masih harus mengumpulkan amal-amal. Tapi kita tidak akan hilang arah, kita tidak akan galau, ya. Kita tidak akan terlihat orang yang sangat menderita, ya, kalau kita ingat ada Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu hudan, Al-Quran itu kurikulum yang bisa diikuti step demi stepnya dan kita aplikasikan dalam keadaan apapun. Kita berkeluarga nih, tinggal cari ayat Al-Quran tentang keluarga. Ada surah At-Tahrim, kan? Ada surah At-Tahrim. Kemudian ada surah An-Nisa. Kemudian ada surah At-Talaq. Di situ jelas step demi stepnya apa masalah yang kita hadapi. Ya, ingin mendidik anak, kita tinggal baca surah Luqman, ya. Situ ada petunjuknya seorang ayah misalnya. Bagaimana stepnya, apa yang harus dia pesankan kepada anak, apa yang harus dia sampaikan. Ada dicontohkan di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai apa, profesi kita apa, kita ada di mana, kita tinggal cari rule yang ada di Al-Quran itu seperti apa, kita ambil benar-benar ikuti dia
ikuti Al-Quran itu, lakukan. Seperti apa solusi-solusi, aturan-aturan, arahan-arahan, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kita sebagai seorang istri, itu tadi ada di surah An-Nisa, di surah At-Talaq, ya, di surah At-Tahrim dan seterusnya, bisa kita turunkan. Mau bicara apa? Ya, seseorang yang masih gadis, calon ibu, harus dekat dengan Al-Quran, harus perbaiki bacaan Al-Quran. Karena dengan demikian dia akan bermesraan terus, membaca Al-Quran terus, berinteraksi terus. Allah akan datangkan titiknya nanti ketika dia terus berusaha berinteraksi, membaca, memperbaiki, bahkan sampai menghafal, memahami. Ya, nanti Allah akan lembutkan hatinya, Allah akan berikan hidayah, ya. Bagaimana supaya dia bisa menutup aurat dengan benar? Bagaimana supaya dia bisa mendapatkan jodoh terbaik? Ada ayatnya di dalam Al-Quran, ya. Yang galau-galau, yang rasanya masalahnya begitu banyak, jangan repot-repot cari tips-tips yang lain, ya. Perbaiki dulu diri dengan Al-Quran. Insya Allah ketemu dengan solusi terbaik. Pernah nggak suatu ketika kita itu membeli suatu barang atau barang elektronik, ya, kemudian kita coba rakit, waktu kita habis tapi nggak jadi-jadi gitu, ya. Malah kejadiannya ada yang patah, ya, bagiannya karena kita paksakan. Ya, di akhir kelelahan kita, udah hampir frustasi nih, baru kita melihat ada sebuah kertas tutorial cara memasangnya. Kesal nggak ya? Kesal, ya. Karena apa? Karena petunjuknya nggak kita gunakan dari awal. Kita sudah menghabiskan banyak waktu, kita sudah melakukan banyak kesalahan, bahkan bisa jadi menyerah gitu, ya. Nah, inilah yang terjadi jika kita mengabaikan Al-Quran yang ada di tengah kita hari ini, ya. Buah dari perjuangan baginda Rasulullah SAW, para sahabat, ulama, ya, orang terdahulu, salafus soleh, tapi kita abaikan. Makanya kita menemukan begitu banyak masalah, begitu banyak kegagalan, kegalauan, kegelisahan yang semakin menjadi-jadi karena petunjuknya kita abaikan. Jangan sampai termasuk ke dalam orang yang disebutkan oleh baginda Rasul di surah Al-Furqan ayat 30. Rasul mengatakan, dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Dan ini banyak hari ini, semoga kita bukan salah satunya.